Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sultan Ramadan SMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Oke, mari kita mulai. Tersangka atau terdakwa. Istilah tersangka atau terdakwa. Apakah tersangka ini sama dengan terdakwa? Ataukah di antara keduanya ada perbedaannya? Kita lihat. KUHP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa, di mana dapat diketahui dalam pasal 1, butir 14 dan butir 15 KUHP itu sendiri. Di mana seorang tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi jika seorang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka orang tersebut dapat dimasuk kategori sebagai tersangka. Itu ada dalam pasal 1 butir 14. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Jadi kalau penyebutan terdakwa, jika si tersangka ini perkaranya sudah mulai masuk ke persidangan, namanya berubah menjadi seorang terdakwa. Pasal 1 butir 15. Kemudian kita lihat kedudukan tersangka atau terdakwa. Nah, untuk mengetahui kedudukan tersangka dan terdakwa ini tidak dapat dilepaskan dengan istilah pemeriksaan yang ada di dalam hukum acara pidana, yaitu sistem inquisitor dan acquisitor. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu inquisitor dan acquisitor. Sebelum atau pada saat berlakunya HIR, sistem inquisitor dipergunakan dalam pemeriksaan terhadap seorang tersangka, di mana pemeriksaan itu hanya dicari sebuah pengakuan. Nah, ketika sudah didapatkan pengakuan, barulah dibuat berita acara pemeriksaan. Sedangkan sejak berlakunya KUHP, maka yang dimana tujuan KUHP itu sendiri adalah menjamin serta melindungi hak asasi manusia, maka sistem pemeriksaannya sudah menempatkan seorang tersangka itu sebagai subjek pemeriksaan, sehingga dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan. Kita lihat hak-hak tersangka atau terdakwa. Di dalam KUHP mengenal hak-hak tersangka atau terdakwa, yaitu mulai diatur dari pasal 50 sampai pasal 68 KUHP. Nah, yang pertama, hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Jadi seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka, maka dia harus segera mungkin dilakukan pemeriksaan untuk memenuhi haknya, untuk membela kepentingan haknya. Bahkan setelah pemeriksaan dianggap selesai, maka dia juga berhak diajukan ke pengadilan dan kemudian diadili. Akhirnya untuk diadili. Itu ada di dalam pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kemudian yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh dirinya tentang apa yang didakwakan. Makanya ketika seorang tersangka dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka penyidik bertugas untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya terhadap posisi si tersangka, perbuatan tersangka, serta dakwaan-dakwaan atau tuduhan-tuduhan apa yang dituduhkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Ketika seorang tersangka melakukan pemeriksaan, dia memberikan keterangannya itu harus bebas. Tidak boleh intimidasi, tidak boleh ditekan, harus bebas. Baik itu pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan yang dilakukan oleh hakim. Kemudian yang keempat, hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Jadi ketika seorang tersangka diperiksa, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses pemeriksaannya demi kepentingan pembelaan dirinya. Kemudian berikutnya, hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Jadi, jika seorang tersangka diduga melakukan satu tindak pidana yang ancaman hukumannya hukuman mati, maka si tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum yang tidak dikenakan biaya atau alias cuma-cuma. Kemudian berikutnya, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
Jadi jika ada seorang warga negara asing, dia ditetapkan sebagai tersangka, maka dia diberikan hak untuk menghubungi perwakilan negaranya dia ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Nah, jika si tersangka terdakwa yang dilakukan penahanan dia mengalami sakit, maka dia berhak mendapatkan perawatan dari dokter. Kemudian hak tersangka terdakwa untuk mengajukan saksi adecat. Dalam proses pemeriksaan, baik itu tingkat penyidikan maupun tingkat pengadilan, dia seorang tersangka berhak mengajukan saksi yang meringankan dirinya. Jadi saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Kemudian hak yang kesembilan, hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Di samping hak tersebut masih ada hak lainnya, seperti hak makan, penggeledahan, penyidikan, dan lain sebagainya. Jadi jika seorang tersangka atau terdakwa ternyata putusan hakim dia terbukti tidak bersalah, maka dia berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Setelah kita mengatur tentang terdakwa atau tersangka, maka kita masuk kepada jaksa penuntut. Istilah jaksa penuntut umum. Istilah tersebut menunjukkan adanya pengertian jaksa tersendiri, begitu juga penuntut umum, dan dapat sekaligus jaksa dan penuntut umum. Jadi ada jaksa, ada penuntut umum, bisa juga keduanya, atau jaksa sebagai penuntut. Dengan berlakunya KUHP saat ini, dibedakan antara pengertian jaksa dan pengertian penuntut umum. Itu ada di dalam ketentuannya di dalam pasal 1 butir 6 KUHP, yaitu yang pertama. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan. Tugas dan wewenang jaksa. Selanjutnya, mengenai penuntut umum, khususnya mengenai wewenang penuntut umum diatur pada bab 4 KUHP dalam dua pasal 14, pasal 15, yaitu satu, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan. Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Yang kelima, melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi untuk datang pada persidangan yang ditentukan. Yang ketujuh, melakukan penuntutan. Kedelapan, menutup perkara demi hukum. Kesembilan, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Dan 10, melakukan penetapan hukum. Kemudian di sini kita lihat ada penyidik dan penyelidik. Nah, setelah kita lihat tadi terdakwa, tersangka dan terdakwa, kemudian penuntut jaksa dan penuntut umum, sekarang ada penyidik dan penyelidik. Nah, dengan berlakunya KUHP dalam bidang kepolisian dikenal istilah penyidik dan penyelidik. Yang oleh pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 butir 4. Demikian dengan ketentuan pasal 1 ke 5 KUHP. Kita lihat penyidik. Apa tugas dan wewenang penyidik? Yang pertama, karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang satu, menerima laporan atau pengaduan. Jadi penyelidik sesuai ketentuan pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang A, karena kewajibannya mempunyai kewenangan. Satu, menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab pasal 5. B, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Sedangkan penyidik berdasarkan ketentuan pasal 7 KUHP memiliki tugas dan wewenang antara lain 1. Menerima laporan dan pengaduan, menyeru berhenti seseorang tersangka, melakukan tindakan pertama di TKP, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret orang, memanggil orang sebagai saksi atau tersangka, mendatangkan ahli, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab. Oke, untuk penjelasan penyidik pembantu, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Untuk sesi pertama ini, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih.